Halo, salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Hari ini masih meneruskan menggali tanah untuk resapan air seperti saya perlihatkan di sini, dan ingin saya sampaikan kepada sekali lagi Pak Ganjar Pranowo. Kemarin di hari ulang tahun PDI sudah disampaikan pentingnya kesabaran revolusioner agar dalam pencapresan nanti sabar, jangan gerusa-gerusu, dan itu semua ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Bicara ideologi Soekarno, kesabaran revolusioner, saya hanya ingin mempertanyakan seberapa jauh sih panjenengan ya Pak Ganjar Pranowo nih sesama rambut putih memiliki kesabaran revolusioner yang saat sekarang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden 2024, maka mestinya ya kita ingat kepada apa yang dipesankan Bung Karno tentang kesabaran revolusioner itu. Dan dalam satu pidatonya Bung Karno menyebut yang tua-tua sudah sulit dipercaya, saatnya yang muda-muda untuk mengambil tanggung jawab. Seperti yang pesan yang tertera di dalam kaos ini, Bung Karno memesankan itu. Dan kali ini saya ingin mempertanyakan ke sampean ya. Halo Pak Ganjar Pranowo, bicara kesabaran revolusioner, saya menggali tanah di bawah tegakan pohon besar, pohon tua, pohon kuno, pohon yang ini pohon jati ya, pohon jati yang sengaja tidak dijual, tidak ditebang. Di sana juga ada pohon albasia atau sengon. Ini coba akan kita konservasi alam yang seperti ini. Untuk apa? Kita sudah diingatkan pentingnya kita melakukan konservasi air, memberikan percontohan. Di balik itu, di tengah tegakan ini, di bawah tegakan ini akan kita tanami tanaman-tanaman umbi-umbian yang nanti sebagai penyeimbang makanan rakyat, yang itu tentu saja sangat penting di saat kita menghadapi ancaman krisis pangan. Karena itu Pak Ganjar Pranowo, bicara kesabaran revolusioner, saya mempertanyakan sejauh mana panjenengan bisa memahami itu. Karena kesabaran revolusioner itu adalah kesabaran yang seperti dicontohkan di dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh berpikir revolusioner untuk membasmi kaum-kaum yang membangkang terhadap seruannya untuk beriman kepada Allah. Ternyata yang diperintahkan kepada Nabi Nuh itu adalah menanam pohon ya, menanam pohon untuk nanti dibuat kapal, lalu kapal itu untuk mengangkut orang-orang yang beriman. Dan ternyata hanya sebagian kecil orang yang beriman mau masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh. Faktanya bahwa cara yang dengan kesabaran hampir 1000 tahun ya menanam pohon dengan usia sampai pohon itu besar, umat setelah itu tetap saja banyak yang tidak beriman kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga sekali lagi makna kesabaran revolusioner yang diajarkan oleh Bung Karno, ayo kita sedikit memahami dari cara-cara yang menggali tanah untuk resapan air. Saya memberikan contoh ini ya, menggali tanah untuk resapan air yang saya buat ini adalah menampung air hujan yang dari atas sana, dari halaman tetangga. Saya gali ini seperti ini, dan
di bawahnya ada akar-akar pohon yang juga kita biarkan saja. Yang penting ini kita gali berada di dataran yang paling tinggi dari sebidang tanah pekarangan ini. Kemudian ini mengalir meresap ke dalam tanah, dan harapannya ini adalah simpanan air untuk nanti ketika musim kemarau. Musola yang ada di bawah ini seperti mungkin bisa terlihat itu di sana ya. Ada musola yang di sebelah sana itu ya, masih tersedia air wudhu ketika kemarau datang. Itulah makanya bicara kepemimpinan nasional yang kemarin sudah disampaikan panjang lebar oleh Bu Mega, panjenengan mestinya bisa memahami bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan itu sedang dipraktekkan oleh PDI Perjuangan. Saya yakin itu, sehingga otoritas menentukan pemimpin yang dipilih berdasarkan musyawarah, dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Satu diksi ini ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Inilah Bu Mega sedang memimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, memiliki mandat dari musyawarah Kongres PDIP bahwa otoritas menentukan calon presiden itu ada pada tangan ketua umum. Ini bentuk praktek dari ya. Saya yakin panjenengan harus mulai memahamkan cara berpikir seperti ini kepada semua, terutama kepada para pendukung Ganjar Pranowo, para Ganjaris, sahabat Ganjar, dulur Ganjar dan sebagainya. Pahamkan makna itu ya. Pahamkan makna itu karena Bu Mega sebagai penerus cita-cita Bung Karno, dan andai panjenengan memang akan menjadi penerus cita-cita Bung Karno, pahami ini agar ya, sekali lagi sesama rambut putih ya. Sesama rambut putih saya hanya mengingatkan bahwa demokrasi kita sedang berjalan dalam trek yang benar, dan karena itu kawal dengan baik agar kita nanti bisa mencapai Indonesia yang adil dan makmur. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu jika diperselagi adalah menjadi gotong royong. Karena itu programkanlah gerakan gotong royong untuk konservasi air. Gitu ya Pak Ganjar, dari penjaga kabar kuburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka.